Minum. Jadi yang pertama itu adalah kita menyadari dulu mengapa pertemanan itu harus berakhir. Jadi be aware, bukan be aware, be present. Berada dalam kondisi saat ini. Jadi bukan kayak kenapa. Misalnya kita kalau mengandai-andai kan kita berasa di future, berasa kayak andai saja atau enggak. Kenapa sih kita balik lagi ke masa lalu? Tapi maksudku be present tuh beradalah di masa ini, saat ini, dan memang sadari realitanya bagaimana. Sehingga ketika pertemanan itu berakhir, saya secara pribadi juga tidak bisa mengatakan namanya perpisahan itu gampang. Gampang. Itu gampang. Pasti masanya tuh pasti ada susahnya. Maksudnya kita juga ngerasa kosong, ngerasa ada yang kurang, ngerasa sedih, bersalah. Itu pasti wajar. Itu adalah hal-hal yang wajar kalau ketika kita berada dalam hubungan yang harus berakhir. Sama seperti kayak kalau kita harus putus sama pacar ya, misalkan gitu. Itu kan juga hal yang tidak mengenakan. Ini sama loh. Maksudnya sebenarnya pada dasarnya analoginya pacaran sama. Juga teman juga kan, teman sebenarnya. juga hitungannya kan gitu. Jadi yang pertama tadi adalah kita harus bisa menerima kenyataannya, be present, beradalah di masa sekarang dan sadari emang kenyataannya memang harus berakhir gitu. Memang harus berakhir. Lalu contohnya untuk mungkin kalau kita mau implementasikan misalkan kalau perpisahannya karena maut, kita harus menyadari kenyataan kalau segala hal di dunia ini tuh tidak ada yang selamanya, tidak ada yang forever. Jadi pasti ada awal ada akhir. Jadi memang kalau sudah waktunya dipanggil kembali balik, ya kita juga harus menerima kenyataan itu walaupun sedih seperti itu. Umur manusia nggak ada yang tahu. Umur manusia juga kita nggak ada yang tahu, nggak bisa kita. Bahkan kita bisa kehilangan teman ketika dia masih muda. Bisa juga. Kan maksudnya bukan kita nggak pernah tahu gitu. Nggak pernah tahu. Terus kalau untuk yang ini juga kesempatan untuk kita refleksi diri sebenarnya. Dengan kita sadar itu tadi be present gitu. Dan kita melihat bukan cuma dia nih udah bikin aku salah, udah menyalahi ke aku gini. Bukan cuma itunya doang, tapi juga kayak melihat ke diri kita sendiri. Jadi inilah prinsip-prinsip yang harus aku sadarin nggak sejalan sama dia gitu. Misalkan seperti itu. Misalkan ya itu tadi mau yang karena tuntutan sosial, mau yang karena beda nilai prinsip. Gitu. Ya itu juga dengan menyadari kenyataan itu ya tadi kita juga bisa jadi refleksi dengan itu yang penting. Ada dengan prinsip-prinsip hidup kita. Terus yang kedua Yang kedua itu dibawa dalam doa. Itu karena mengatasi kekosongan, kehilangan teman gitu kan, berhenti temenan sama seseorang itu memang agak gimana ya, bikin kita kesepian ya benar. Jadi apalagi kalau kita yang tadinya sering chat tiap hari kayak woi ngapain lo nanti hari Sabtu gitu, yuk kita kemana gitu-gitunya nggak ada lagi gitu, dan itu pasti bakal bikin sedih sih. Iya, struggling ya, perjuangannya itu juga nggak mudah sih ya. Bahwa dalam doa ini sebenarnya satu untuk bisa menguatkan kita juga, karena kan ya kita manusia, kita kan terbatas kekuatan kita. Bisa apa sih Mbak untuk bisa menyembuhkan rasa kosong itu gitu tuh, semuanya tuh tanpa campur tangan Tuhan tuh kita akan kesulitan sekali. Makanya kenapa kita bawa dalam doa di sini tuh ya supaya memang kita minta pertolongan Tuhan buat mampukan kita menjalani hari-hari yang baru ini, maksudnya dengan tanpa kebiasaan lama. Dan betul. Rasa kosong ini juga kiranya Tuhan kasih sukacita, damai
yang lebih mendominasi, jadi kita tuh nggak merasa kosong terlalu lama lah seperti itu. Iya.